Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Halida Ziah Sibualamu, Magister Keperawatan, dosen tetap pada program studi Pendidikan Profesi Nurse, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada, dengan peminatan keperawatan anak. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran dalam proses sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya menampilkan salah satu proses pembelajaran yang saya laksanakan bersama mahasiswa. Pembelajaran yang ditampilkan berasal dari mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut dengan kode KEP 401. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam satu semester, komponen teori mencakup 14 pertemuan pembelajaran, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Komponen praktikum dilaksanakan secara tersendiri sesuai dengan jadwal dan capaian keterampilan yang ditetapkan dalam RPS. Secara umum, mata kuliah ini membahas respon anak dalam keluarga pada setiap tahap perkembangan, sejak masa neonatus hingga akhir masa remaja, baik dalam kondisi sehat maupun sakit akut. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami kebutuhan anak secara holistik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, etis, serta berpusat pada anak dan keluarga. Video ini menampilkan pertemuan kedua. Dalam RPS, topik konsep tumbuh kembang anak dialokasikan dalam 2 kali tatap muka, dan video ini berfokus pada tatap muka pertama yang membahas landasan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertemuan ini mendukung CPL 1, terutama dalam pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, bekerja sama, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Pertemuan ini juga mendukung CPL 5 melalui pembiasaan sikap profesional dan nilai-nilai institusi. Capaian ini kemudian dijabarkan melalui CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, serta sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tumbuh kembang anak. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak, membedakan karakteristik keduanya, menjelaskan pola dan prinsip dasar tumbuh kembang, mengidentifikasi domain perkembangan, serta menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka melalui kuliah interaktif. Untuk memberi ruang partisipasi aktif kepada mahasiswa, saya menerapkan model cooperative learning dengan teknik Think, Pair, Share. Materi yang saya sajikan dengan dukungan presentasi visual, modul, buku keperawatan anak, jurnal ilmiah, dan sumber resmi yang relevan. Konsep pertumbuhan perkembangan, prinsip perkembangan, domain perkembangan, serta 1000 hari pertama kehidupan dihubungkan dengan ilustrasi dan contoh sederhana agar mahasiswa dapat memahami relevansinya dalam konteks keperawatan anak. Selama proses pembelajaran, mahasiswa diajak merespon pertanyaan pemantik, mengidentifikasi contoh secara mandiri, mendiskusikan alasan jawabannya bersama kelompok kecil, kemudian menyampaikan hasil pembahasan di kelas. Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan alasan, menanggapi pendapat, serta memperbaiki pemahamannya melalui umpan balik dan penguatan konsep. Ketercapaian pembelajaran pada sesi ini dinilai secara formatif melalui pertanyaan dan kuis pilihan ganda singkat pada akhir sesi. Indikator ketercapaiannya adalah ketepatan mahasiswa dalam membedakan pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan pola serta prinsip tumbuh kembang, mengidentifikasi domain perkembangan, dan menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Pada tingkat mata kuliah, penilaian mencakup aktivitas partisipatif sebesar 20%, tugas 10%, hasil proyek 30%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%.
Sistem penilaian tersebut digunakan untuk menilai partisipasi mahasiswa, penguasaan pengetahuan, serta kemampuan menerapkan konsep. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran tatap muka pertama pada topik konsep tumbuh kembang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Harus semangat ya, ini kan masih pagi ya. Baik, sesuai dengan jadwal yang ada di RPS ya, bahwa hari ini kita akan melakukan pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua ini mengenai konsep tumbuh kembang anak. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep tumbuh kembang anak, Ibu mau review dulu materi di pertemuan yang pertama. Di pertemuan pertama kita mempelajari mengenai apa? Perspektif keperawatan anak. Di perspektif keperawatan anak kemarin masih ingat nggak apa yang kita pelajari? Family center care, kemudian apa lagi? Traumatic care, menjadi paradigma keperawatan anak seperti itu ya. Baik, di dalam perspektif keperawatan anak, kita berbicara mengenai family center care, itu juga kita akan membahas, sudah menyinggung mengenai konsep tumbuh kembang anak. Walaupun di situ belum mempelajari konsep secara umum nanti bagaimana tumbuh kembang anak itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ya, akan diskusi mengenai konsep tumbuh kembang anak. Untuk konsep tumbuh kembang anak ini sesuai di RPS, nanti akan ada 2 sesi ya. Ini sesi yang pertama untuk hari ini. Baik, sebelum masuk membahas mengenai konsep tumbuh kembang, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa? Oke, siapa namanya? Kaina. Pertumbuhan itu apa? Sesuatu yang bisa diukur misalnya tinggi badan, kemudian berat badan. Oke. Itu bisa mengikuti aktivitasnya bagaimana dari yang bayi baru berangkat bisa jalan, kemudian bisa jalan. Oke, bagus ya, sangat bagus. Sudah kurang lebih sudah seperti itu ya untuk definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, mari kita lanjut untuk tujuan pembelajaran dari topik hari ini. Yang pertama bisa diperhatikan ya, diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini, kalian mampu tahu membedakan pertumbuhan dan perkembangan, bisa membedakan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan, bisa menjelaskan pola dan prinsip dasar tumbuh kembang, mengidentifikasi domain perkembangan anak, sampai dengan menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ya, di slide bisa diperhatikan ini adalah anak, kemudian ada pertumbuhan, growth, kemudian development. Ini apa? Growth ini pertumbuhan, development ini perkembangan. Di growth ada namanya quantitative change dan development ini ada qualitative change. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kaina, ya, Kaina menyampaikan pertumbuhan itu perubahan secara fisik ya, ukuran ya. Misalkan tadi tinggi badan, berat badan. Nah, itu tepat. Ini bisa dilihat bertambahnya ukuran, sesuatu yang bisa diukur. Ya, contohnya berat badan, tinggi badan. Nah, kalau perkembangan ini qualitative change, bertambahnya kemampuan atau keahlian. Jadi contohnya tadi anak baru lahir nggak mungkin langsung bisa jalan. Pasti butuh proses dari merangkak, dari duduk, merangkak sampai dengan dia bisa jalan. Itu contoh dari perkembangan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah keduanya itu saling berkaitan. Pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan erat. Tapi indikator penilaiannya itu berbeda. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik tuh. Yang perkembangan dibilang pertumbuhan, lalu pertumbuhan dibilang perkembangan. Nah, ini kurang lebih adalah definisi dari pertumbuhan. Bisa dibaca, bisa diperhatikan. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya bertambah secara fisik, tapi juga dari jumlah sel maupun jaringan, seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk ciri-ciri dari pertumbuhan. Ya, yang pertama, pertumbuhan ini proses yang kontinu atau berkelanjutan ya, sejak dari konsepsi sampai dengan dewasa. Bisa diperhatikan dari konsepsi sampai dengan dewasa. Ya, makanya di sini nanti akan kita bahas mengenai yang tadi 1000 hari pertama kehidupan. Kayak gitu ya, karena ini ada kaitannya.
Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, ini kecepatan tumbuh itu berbeda antar periode. Karena itu pemantauan harus disesuaikan dengan tahap usia anak, ya. Dilihat ini periode pertumbuhan paling cepat itu di masa intrauterin. Kemudian bayi dan remaja. Intrauterin sampai dengan bayi, ya, intrauterin ini sangat cepat. Kemudian di bayi pertumbuhan fisik berlangsung juga termasuk cepat. Namun di sini prosesnya nanti nggak secepat di masa intrauterin, ya. Nanti di masa remaja ini ada juga namanya percepatan pertumbuhan. Kalau pada perempuan ini sebelum masa pubertas, nanti sebelum akhir masa pubertas, ya, atau mengalami menarhe, sementara pada laki-laki itu pas saat masa pubertas juga, seperti itu. Nanti akan ada perbedaan seperti itu, ya. Nah, ini slide mengenai 1000 hari pertama kehidupan, ya. Dimulai sejak pembuahan hingga usia 2 tahun. Jadi masa pertumbuhan anak itu sudah dialami sejak masa konsepsi. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Lalu kemudian di sini kita lihat untuk kenapa dikatakan masa pertumbuhan itu sangat cepat di masa intrauterin, masa anak-anak sampai dengan remaja. Kita lihat di sini untuk growth velocity atau laju pertumbuhan. Ini pertumbuhan linear signifikan, ya, dari segi tinggi badan, ya. Nanti ada kaitannya juga nanti dengan berat badan, ya. Nanti kita lihat. Untuk masa infant atau masa bayi baru lahir sampai dengan 12 bulan, itu pertumbuhannya itu mengalami ada peningkatan, ya, atau growth velocity-nya itu 24 cm per tahun. Ya, itu diperhatikan. Kemudian untuk masa usia 12 sampai dengan 24 bulan, itu laju pertumbuhannya itu 10 cm per tahun. Idealnya seperti itu, ya. Kemudian untuk usia 24 sampai 36 bulan itu growth velocity atau laju pertumbuhannya itu 8 cm per tahun. Kita lihat di masa infant dan masa anak-anak, childhood, itu ada perbedaan. Semakin dia bertambah usia, di 6 tahun di usia childhood, itu ada penurunan, kan? Gak secepat di masa infant. Ya, nanti di masa adolescent, ini masa remaja, sudah awal pubertas, biasa pada perempuan, itu ada mengalami laju pertumbuhan lagi itu. Jadi makanya perempuan sebelum masa awal dia mengalami pubertas, jadi perlu diperhatikan bahwa pubertas itu bukan ditandai dengan menstruasi. Menstruasi itu justru akhir dari masa pubertas. Ya, itu adalah akhir dari masa pubertas itu, atau disebut dengan menarhe. Jadi kalau kita udah haid itu akhir dari pubertas. Nah, awal pubertas pada anak remaja perempuan itu pasti ditandai dengan misalkan tubuhnya payudara dan lain sebagainya, itu pasti percepatan tingginya cepat. Beda sama laki-laki. Makanya pernah kan ketemu sama teman-temannya yang di sekolah masih SD atau SMP, teman cowoknya itu kok saya lebih tinggi daripada dia, tapi pas SMA kenapa dia tiba-tiba lebih tinggi dari saya? Karena itu perbedaan pertumbuhan pada anak perempuan dan laki-laki nantinya, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ini nih pertumbuhan linear juga perlu terjadi akibat pertambahan panjang tulang pada lempeng yang namanya lempeng epifisis. Ya, ini nih yang perlu diperhatikan. Makanya kalau ada pada anak itu kita mau ngecek ini dia ada masalah pada pertumbuhan, pada tinggi badannya, itu nanti sampai dengan ada yang namanya pemeriksaan bone age atau usia tulang. Itu biasanya sama dokter-dokter anak, ya, dokter spesialis anak untuk memperhatikan pertumbuhan usia tulangnya itu sudah sesuai dengan usia biologisnya enggak? Ya, karena kadang ada tuh usia tulangnya lebih tua daripada usia umur biologisnya. Itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Seperti itu. Ya, makanya khawatir nanti yang tadi Ibu sampaikan pada anak perempuan kita harus maksimalkan yang makanan-makanan, ya, nutrisi, ya. Nutrisi itu harus terpenuhi tuh untuk membantu pertumbuhan pada anak. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Perlu kita lihat kenapa penting? Karena pada periode ini pertumbuhan linear tadi terjadi, ya. Pertumbuhan linear terjadi yang terjadinya secara cepat, kemudian pematangan sistem organnya juga signifikan seperti itu. Dan perkembangan otak nanti akan kita lihat di slide berikutnya, ya. Perkembangan otak pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu juga sangat sensitif terhadap nutrisi. Sekali lagi nutrisi, tapi ingat nutrisi bukan satu-satunya, ya. Nutrisi harus ada juga hal lain. Misalkan salah satunya stimulasi, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ya, itu harus komplit seperti itu. Nah, di sini perlu kita lihat fokus kita sebagai perawat gimana. Nah, mengedukasikan keluarga tentang nutrisi yang adekuat,
ya. Kemudian pemantauan pertumbuhan perkembangan itu harus rutin. Ya, jangan sampai orang tuanya nggak rutin melakukan kontrol pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu contoh, ada yang tahu nggak? Contoh pemantauan pertumbuhan yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang rutin ya. Itu apa? Biasanya kegiatan apa? Kegiatan posyandu. Di situ kan ada penimbangan berat badan, ada pengukuran lingkar kepala, yaitu semua pengukuran tinggi badan itu adalah bentuk kegiatan pemantauan pertumbuhan. Nah, tapi apakah itu juga dilakukan pemantauan perkembangan? Dilakukan nggak? Kita perlu lihat kapan dikatakan ada dilakukan pemantauan perkembangan. Kalau di situ ada dilakukan misalkan screening perkembangan. Kalau nggak ada berarti bukan, karena pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai, walaupun saling berkaitan, ingat tadi Ibu sampaikan berkaitan, tapi kedua hal itu untuk pengukurannya itu berbeda. Ya, pengukurannya berbeda. Di perkembangan itu menggunakan instrumen yang lain. Ya, jadi jangan sampai saya sudah rutin ini melakukan pemantauan tumbuh kembang pada anak. Seperti apa Bu contohnya? Contohnya itu Bu, misalkan saya melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan di posyandu. Tapi ibunya pas ditanya, pernah nggak ibu cek perkembangan adiknya? Sudah sesuai belum perkembangannya? Misalkan motorik kasarnya, motorik halusnya, sudah sesuai belum? Nah, kalau itu nggak dilakukan berarti si ibu hanya fokus melakukan pemantauan pertumbuhan. Oke, ini ada perkembangan. Ya, tadi sudah di awal sudah Ibu sampaikan ya, perkembangan itu kan perubahan secara kualitatif seperti itu ya. Ini definisinya ya, definisi dari perkembangan. Perkembangan itu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ini berbicara mengenai kemampuan baik gerak kasar atau motorik kasar, gerak halus atau motorik halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perlu diperhatikan, ini ya ada catatan ya, perkembangan itu dinilai sesuai dengan usia dan konteks anak, bukan hanya berdasarkan satu kemampuan lalu kita katakan anak itu bermasalah. Nah, ini domain perkembangan ya, yang dari tadi sudah seperti singgung, ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial, dan kognitif. Ini domain-domainnya. Ya, domain-domainnya biasanya ketika kita mau mengukur perkembangan anak, itu dalam satu instrumen sudah terdiri dari semua domain ini. Tinggal kita lihat, oh ini domainnya perkembangan motorik kasar. Oh ini domainnya perkembangan motorik halus, dan lain sebagainya. Dan di situ sudah ada semua tugas perkembangan anak. Jadi di dalam mengukur menilai perkembangan itu semua perkembangan domain-domain ini itu ada tugas yang harus anak lakukan dan yang kita lihat pada si anak itu nanti saat kita melakukan pemeriksaan perkembangan pada anak. Nah, ini untuk kesimpulan ya dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode kritis karena terjadi pertumbuhan linear yang sangat signifikan ya, dan perkembangan otak yang signifikan juga. Nah, makanya di sini penting untuk dilakukan deteksi dini masalah perkembangan baik pertumbuhan maupun perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan. Nanti kita akan temukan juga di dalam mata kuliah ini, kita mempelajari bagaimana mendeteksi pertumbuhan pada anak, mendeteksi perkembangan dasar pada anak. Jadi ada kemungkinan penyimpangan pada perkembangan dasarnya, dan juga ada nanti kita melakukan namanya deteksi ini pada perkembangan emosional anak itu. Jadi bukan hanya perkembangan fisik, perkembangan dasarnya ya yang tadi 4 domain itu, tapi juga nanti ada perkembangan emosionalnya. Di dalamnya kita akan belajar mengenai deteksi dini ADHD pada anak, deteksi dini resiko autis pada anak, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan kita belajar dalam mata kuliah ini. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, silakan Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra. Ibu izin bertanya, apakah anak yang ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya itu pasti mengalami gangguan perkembangan atau tidak ya Bu? Oke, baik Zahra, bagus ya pertanyaannya. Baik, tadi pertanyaannya Zahra, apakah anak yang ukuran tubuhnya lebih kecil, dia pasti berkaitan dengan masalah perkembangannya ya, seperti itu ya. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini memang saling berkaitan, tapi keduanya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa anak yang ukuran tubuhnya kecil sudah pasti dia mengalami gangguan perkembangan.
atau pasti mengalami masalah perkembangan. Walaupun kalau kita curiga apakah nanti perkembangannya juga ikut terganggu, kemungkinan iya, tapi tetap harus kita lakukan yang namanya pemeriksaan perkembangan. Apakah perkembangannya juga ikut terganggu nggak? Nah, itu perlu dilakukan screening dulu. Jadi nggak langsung bahwa anak itu perkembangan tubuhnya kecil atau posturnya kecil, misalkan pendek, lalu kurus, lalu sudah pasti nih dia masalah perkembangan, nggak bisa. Karena tadi di dalam perkembangan kan kita mengukur 4 domain. Ya, jadi si anak itu harus juga dilakukan screening perkembangan supaya kita tahu kalaupun ada masalah perkembangan di domain apakah si anak itu mengalami keterlambatan atau kemungkinan ada masalah seperti itu. Zahra. Baik Zahra, ada yang mau diklarifikasi? Setelah Zahra, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Baik, silakan Puspita. Ibu, apakah semua anak harus mencapai kemampuan perkembangan pada usia yang sama persis, Bu? Baik, bagus ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kita, apakah semua anak itu harus memiliki perkembangan yang sama sesuai dengan usianya? Perlu diingat kembali ya yang tadi di materi yang sudah sempat Ibu sampaikan bahwa perkembangan itu polanya sama, tapi pada setiap anak itu pasti kemungkinan itu akan berbeda ya. Untuk kecepatan dan lain sebagainya itu bisa berbeda. Jadi antara anak yang satu dengan yang lainnya walaupun punya usia yang sama, kemungkinan pada tugas perkembangannya bisa saja berbeda. Misalkan tadi contoh yang satu dengan usia yang sama sudah bisa jalan, tapi yang satunya ini dia belum bisa jalan, tapi dia bisa ngomong, sudah bisa berbicara beberapa kata seperti itu. Sementara yang sudah bisa jalan ini dia belum bisa. Nah, maka itu yang perlu kita lihat ya. Polanya bisa sama, tapi antara satu dengan yang lainnya itu kecepatannya bisa berbeda. Seperti itu, Ita. Ada lagi yang mau ditanyakan itu? Baik, sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa langsung ya, nanti akan Ibu sudah share ya, semalam sudah diperhatikan di adlinknya masing-masing bahwa ada pemberitahuan terkait penugasan ya. Jadi ini bentuk dari aktivitas cooperative learning kita pada hari ini, khususnya untuk kalian ya. Jadi silakan untuk yang sudah akses pasti sudah tahu ya kelompok masing-masing. Dan di setiap kelompok itu Ibu sudah memberikan kasus ya di adlink kelas per kelompok. Kemudian dari kasus yang Ibu berikan itu silakan setiap kelompok ya masing-masing mengidentifikasi kasusnya, kasus yang sudah diberikan ya, apakah kasus tersebut atau situasi tersebut menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan ya yang kasus yang akan Ibu berikan. Lalu diskusikan alasan kalian dengan kelompok kalian masing-masing, lalu nanti kalian paparkan hasilnya di pertemuan kita di sesi yang kedua ya, di minggu depan. Oke, baik. Bisa untuk kalian ya, lakukan presensi dulu kehadiran pada hari ini. Silakan di-scan barcode-nya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Baik, lanjut. Nah, ini adalah kuis akhir dari sesi pertemuan kita pada hari ini. Kuisnya itu nanti multiple choice, silakan di-scan dan diisi kuisnya untuk pertemuan hari ini agar Ibu bisa melakukan evaluasi. Nah, sambil mengisi ya, ini sambil mengisi kuis, silakan diisi kuis yang tadi sudah di-scan barcode-nya. Nah, ini referensi utama yang nanti bisa kalian baca-baca, bisa dicari di perpustakaan atau yang bisa di-search, langsung bisa di-search, ada sumbernya langsung Ibu cantumkan di RPS ya, jadi bisa langsung melihat referensinya. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya masih dengan topik yang sama mengenai konsep tumbuh kembang, tapi kita yang akan kita bahas itu berbeda nih. Yang kita akan fokus membahas mengenai pertumbuhan, cara pengukuran pertumbuhan seperti apa, sampai dengan instrumen-instrumen yang digunakan dalam melakukan screening perkembangan pada anak. Oke, cukup ya, Ibu tutup kelas kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup. Baik, Ibu tutup kelasnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Demikian rangkaian proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut pada topik konsep tumbuh kembang anak.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.